Shalom adik-adik KB Raja Wali. Wah, kalau udah ketemu Kak Chelsea berarti tandanya ini sudah hari Minggu nih adik-adik ya. Nah, kalau sudah hari Minggu berarti tandanya kita harus sekolah Minggu nih. Nah, berarti adik-adik udah siap semua ya untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Yuk yang siap, kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa nih sebelum kita memuji nama Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kalau kami boleh kembali bangun pagi Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji meninggikan Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, Kak Chelsea percaya nih kalau hari Minggu pasti adik-adik semuanya bersuka cita. Nah, karena lagi pada bersuka cita, yuk kita mau angkat pujian ini ya adik-adik ya. Semuanya tepuk tangan nih, harus semangat meskipun di rumah ya. Kita angkat pujian ini sama-sama. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, mari kita bersukaria. Yes, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kak Ica boleh sekali lagi ya. Semuanya tepuk tangan ya. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini. Mari kita bersukacita. Mari kita bersukacita, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kalau tadi kita sudah bersuka cita, kita sudah memuji Tuhan, yuk semuanya siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur
sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk duduk diam, kami buka telinga kami buka hati kami, biarlah berkat firman Tuhan hari ini boleh merema di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa, dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik. Hai adik-adik, selamat pagi. Ya, kita bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu walaupun kita online. Ya, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena kasih dan juga pemurahan Tuhan bagi kita semua. Ya, Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita dan memberkati kita. Kesehatan kita, ya Tuhan sudah pelihara. Ya, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia senantiasa selalu ada di hati kita. Dia selalu melindungi kita. Dia selalu menjaga kita. Dia selalu menyertai kita kemanapun kita pergi dan melangkah. Itulah Tuhan kita. Janji Tuhan ya pasti digenapi. Dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Ya, dia selalu memegang dan menyertai kita. Dan dia selalu memberkati kehidupan kita. Jika pada saat pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul. Ya, walaupun kita beribadah secara online. Tapi kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menolong kita agar kita dapat mengerti apa yang difirmankan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, dengan kematiannya, ya pada saat Jumat Agung yang kita sudah rayakan, ya dengan kematiannya di kayu salib itu menandakan bahwa Dia, ya Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi kita, ya dan juga Dia mengampuni segala dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Itu bertanda bahwa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ya mengampuni dosa kita. Dia mengasihi kita. Ya, Dia akan menolong kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dia mati di kayu salib untuk kita. Ya, karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena kita mempunyai Tuhan yang hebat, yang rela berkorban untuk kita. Ya, seharusnya kita masuk ke dalam lubang neraka, tapi kita janji Tuhan, ya dengan kematiannya di kayu salib, maka Tuhan menjanjikan Dia akan menyertai kita, menolong kita, dan kita yakin bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan kita senantiasa ya menolong kita, ya agar kita senantiasa tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak mati. Iya, Dia tidak mati di kayu salib dengan sesuai dengan janjinya. Aku akan mati ya di kayu salib, tapi aku akan bangkit 3 hari setelah kematianku. Itu kata Tuhan ya kepada murid-muridnya. Ya, kita melihat ya bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Ya, Dia menyerahkan nyawanya buat menggantikan dosa kesalahan kita. Tapi pada hari yang ketiga ya Dia bangkit. Ya, Dia bangkit karena Dia sesuai dengan janjinya, aku akan pergi ya kepada Bapa. Ya, aku akan mendahului engkau juga ya ke Galilea ya pada hari yang ketiga itu. Nah, kita lihat ceritanya bagaimana Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Nah, pada hari yang ketiga itu Maria Magdalena beserta dengan teman-temannya datang untuk ya membawa rempah-rempah untuk merempahi
mayat Tuhan Yesus. Ya, ya pada saat dia berjalan dia senang ya, dia senang ingin merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilihat? Pada saat dia sampai di tempat kuburnya, wah batu yang begitu besar itu terguling, terguling dan kuburnya sudah terbuka. Dia heran, ya Maria Magdalena merasa heran. Lalu dia bersama dengan ibu-ibu yang lain dia masuk, ya dia masuk ke dalam. Dia heran, kenapa? Ya, siapa yang menggulingkan batu yang begitu besar dan berat itu? Ya tahu, ya dia akhirnya dia masuk ke dalam. Dia melihat, pacarnya kaget. Kenapa? Nah, di tempat pembaringan Tuhan Yesus pada saat dibaringkan dia setelah dia mati ke salib dibaringkan, ya tidak ada, kosong. Wah, Maria kaget, kemana nih? Wah, jangan-jangan ada yang mencuri. Ya, tapi akhirnya ya kita lihat, ya ada seorang malaikat Tuhan mengatakan kepada Maria, ibu, ya, ingat Tuhan Yesus berkata, pada hari ketiga kematianku, aku akan bangkit dan mendahului engkau ke Galilea. Lalu ibu itu senang juga, ya merasa senang dan juga kaget, ya kenapa Tuhan Yesus sudah tidak ada dalam kubur tapi dia bangkit, ya dia bangkit, ya. Nah, akhirnya setelah malaikat itu berkata, beritahukanlah kepada murid-murid yang lain. Lalu ibu-ibu atau Maria Magdalena beserta dengan teman-temannya itu pergi. Dia merasa senang, Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, Tuhan bangkit. Akhirnya dia pergi. Dia mengatakan, dia bertemu dengan murid-murid yang lain, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit. Ya. Nah, pada saat itu dia bertemu dengan Petrus merasa heran. Dia penasaran, akhirnya dia pergi ke kubur dan bersama dengan teman-temannya yang lain. Pas lihat benar. Ya. Pada saat Petrus dan teman-temannya datang, melihat kubur itu sudah terbuka, ya batu yang begitu besar sudah terbuka, dia masuk dalam, ternyata memang kosong. Iya. Tuhan kita Yesus sudah bangkit, ya. Kita merasa senang, Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit. Dia senantiasa menyertai kita, dia senantiasa menolong kita dan memberkati kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita, yang mati di kayu salib, yang bangkit pada hari yang ketiga, dan dia sudah menyiapkan tempat di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Bapa. Siapa yang merasa senang pada pagi hari ini? Ya kalau kita mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Ya, dia sudah menolong kita dan menyertai kita. Karena itu Tuhan kita Yesus Kristus sudah setia, ya kepada Bapaknya. Kita juga harus setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Siapa yang mau setia? Semua kalangan, ya. Ya, nah adik-adik sekalian, ya, karena itu pada pagi hari ini, ya dengan kematian, dengan kebangkitan, kita tahu bahwa kita juga harus bangkit untuk melayani Tuhan, ya, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Itulah ya, firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua, ya, agar Tuhan namanya dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Ya puji Tuhan, pada pagi hari ini biarlah boleh menjadi berkat firman Tuhan yang singkat ini, ya buat adik-adik semua. Ya kita tahu bahwa Tuhan kita sudah mati, bangkit dan menyediakan tempat di surga bersama Bapa untuk kita semua. Amin. Buat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan membaca ayat hafalan yang terdapat di dalam Mazmur 97 ayat 1. Ulang ya. Mazmur 97 ayat 1. Bunyinya apa? Tuhan adalah Raja. Iya, ulangnya. Mazmur 97 ayat 1. Iya, bunyinya apa tadi? Tuhan adalah Raja. Iya. Kiranya Tuhan memberkati, jaga kesehatan, tetap setia kepada Tuhan. Ya. Oke. Dalah, God bless you. Kita berdoa dulu sebentar ya. Oke. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat pagi hari ini kita bersyukur mana Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Biarlah Tuhan kita tetap setia di dalam Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau menjadi Tuhan yang hebat, Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit,
dan Tuhan yang hidup senantiasa memperhatikan dan menjaga kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa menyerahkan semuanya ini. Haleluya, amin. Ya, God bless you. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.